Halo teman-teman kelas 10, selamat ya kalian sudah berhasil masuk ke SMA, sekarang jenjang yang lebih ya tentunya lebih berat daripada SMP gitu ya. Nah, kan kalian kan kelas 10 tentu saja sudah pilih mana yang IPA, mana yang IPS gitu ya. Bagi kalian yang belum tahu, anak IPA itu akan belajar 4 pelajaran hitung-hitungan gitu ya. Yang pertama adalah matematika wajib, atau mungkin beberapa sekolah mungkin bilangnya mungkin matematika minat ya. Kok matematika minat? Matematika lintas minat mungkin sih. Ya. Yang kedua adalah matematika minat. Bedanya adalah kalau matematika wajib itu seluruh kelas 10 IPA dan IPS belajar, gitu ya. Belajar materinya sama. Sedangkan untuk matematika minat itu hanya anak IPA yang belajar. Dan yang ketiga dan yang keempat tentunya adalah fisika dan kimia tuh anak IPA doang yang belajar. Nah, pada kali ini aku akan ngajarin tentang matematika wajib. Gitu ya. Bab pertama pada matematika wajib, yaitu persamaan nilai mutlak, ya, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini bab satunya. Jadi sebenarnya ya pemerintah melalui Dinas Pendidikan gitu ya, melalui Diknas itu sebenarnya sudah buat silabus gitu untuk kalian, urutan-urutan bab untuk kalian pelajarin. Cuman ada beberapa sekolah yang sedikit memutar-mutar posisi babnya, itu tujuannya supaya lebih mudah dipelajarin. Nah, memang bab 1 ini judulnya adalah ini. Jadi kita mempelajari yang namanya nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nanti aku jelasin di belakang. Tapi biasanya ada beberapa sekolah begitu ya yang ini dijelaskan terlebih dahulu, lalu pause, mereka akan menjelaskan bab 2 terlebih dahulu, lalu mereka akan melanjutkan dengan ini. Gitu ya. Jadi tengah-tengahnya itu di pause gitu. Karena bab 1 ini terdiri dari 2 subbab. Jadi satu subbab dipelajarin, kemudian pause, lompat ke bab 2, lalu balik lagi ke bab 1. Itu bagus-bagus aja sih menurutku. Menurutku ide itu bagus saja gitu ya, karena supaya kalian bisa memahami lebih gampang nanti mempelajarinya itu lebih mudah begitu. Oke ya. Nah, kali ini aku akan mengajarkan persamaan nilai mutlak dulu. Ya, persamaan nilai mutlak. Oke? Ya. Nah, nanti rencananya video ini akan aku bagi jadi 2, persamaan nilai mutlak ini akan aku bagi jadi 2 gitu ya. Yang simpel dulu baru yang susah nanti. Oke? Supaya ya kalian nggak meledak gitu untuk belajar semuanya gitu ya. Jadi kita pelajari yang simpel dulu, konsepnya dipegang dulu, baru nanti kita kerjakan yang susah. Itu cukup bulat nanti ya, cukup ribet. Oke. Kita throwback dulu jauh ke belakang gitu ya. Ketika kalian masih SMP. Sebenarnya kalian ketika SMP itu sudah mengerjakan berbagai macam jenis persamaan. Ya, yang pertama adalah persamaan linear. Persamaan linear. Oke, linear. Apa itu persamaan linear gitu ya? Persamaan linear itu contohnya misalnya aku punya 3x minus 5 sama dengan 10 misalnya begitu. Apa itu persamaan linear? Persamaan itu artinya tandanya sama dengan ini guys. Nah, ini persamaan itu tandanya sama dengan. Kenapa kok disebut linear? Linear karena x-nya berpangkat 1. Ya. Variabelnya berpangkat 1, nggak mesti x. Mau pakai P ya boleh, mau pakai L ya boleh, terserah soalnya sih sebenarnya gitu ya. Nah, ketika dari sini ditanya nilai x berapa yang memenuhi, tentu saja kalian dengan mudah menjawab ya. 3x sama dengan 15,
maka X sama dengan 5. Oke, lalu kita bisa buat himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah 5. Gitu. Oke, jadi kalau persamaan bentuk himpunan penyelesaiannya seperti ini. Jadi kasih kurung kurawal, dikasih angkanya mulai dari yang terkecil ke terbesar. Itu adalah persamaan linear, X-nya berpangkat 1. Yang kedua, kalian sudah pernah mengerjakan yang namanya persamaan pecahan. Persamaan pecahan. Oke? Ya. Aku kasih contoh, misalnya aku punya X minus 3, aku bagi dengan misalnya saja 5X minus 7, sama dengan 1/4, misalnya gitu saja. Oke? Ya, kenapa kok disebut persamaan pecahan? Ya, karena yang pertama, dia tandanya sama dengan, yang kedua, ada pecahan di situ. Ya, ada tanda bagi di sana. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, ya bagi kalian yang ingat pelajaran SMP ya gampang aja. Bagi yang lupa ini, yaitu dikali silang. Itu. Oke, ya, dikali silang. Bagaimana berarti? Berarti 4 kita kalikan dengan X minus 3 sama dengan 1 dikalikan dengan 5X minus 7. Ya, berarti 4X minus 12 sama dengan 5X minus 7. Ya, berarti kita mendapatkan bahwa minus X sama dengan 5, X sama dengan minus 5. Oke, sampai sini paham ya? Berarti HP-nya sama dengan, kita bisa tulis minus 5, kurang begitu. Oke, nah, yang ketiga, kalian mungkin juga sudah, ini beberapa sekolah begitu ya, juga sudah pernah mengerjakan tentang persamaan irasional. Persamaan irasional. Oke. Nah, persamaan irasional ini hanya bahasa matematika saja, gitu ya. Oke, bahasa matematika saja, di mana kita biasanya mengenalnya dengan nama persamaan akar. Persamaan akar, karena irasional itu artinya ada tanda akarnya. Ya, aku kasih contoh. Misalnya aku punya akar X minus 3 sama dengan berapa deh? 5X minus 3 sama dengan 7 atau 6 deh gitu. Ya. Nah, kita bagaimana langkahnya? Kita kuadratkan dulu. Berarti 5X dikurangi 3 akan sama dengan 36. Gitu ya. Nah, lalu 5X sama dengan 39, maka X sama dengan 39/5. Oke ya, sampai sini clear ya. Bisa menulis HP-nya. HP sama dengan 39/5. Gitu. Nah, lalu yang keempat, nah biasanya ini baru diajari di kelas 9, ya, di kelas 9, yaitu berupa persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Ya. Misalnya, aku punya X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ketika ditanya bagaimana cara mendapatkan X-nya, tentu saja yaitu dengan pemfaktoran. Oke, kita faktorkan menjadi X plus 3 dan X plus 2 sama dengan 0. Maka, ingat, berarti ini kan X plus 3 sama dengan 0, begitu ya. Berarti X sama dengan minus 3, atau ya ini X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 2, gitu ya. Kalau ada dua jawaban tidak apa-apa, maka himpunan penyelesaiannya adalah mulai dari yang terkecil ditulis ke semakin besar.
Ya, jadi ini adalah 4 jenis persamaan yang sudah kalian kerjakan, sudah kalian pelajari selama SMP di kelas 9. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang kelima, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Ya, oke. Nah, apa itu nilai mutlak? Oke, misal ya, kita membahas tentang nilai mutlak. Nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Misalnya saja, aku punya mutlak 5. Berapa itu nilai mutlak 5? 5. Lalu aku punya mutlak minus 5. Berapa itu mutlak minus 5? Itu juga 5. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa nilai mutlak atau tanda mutlak, ya, tanda mutlak itu adalah tanda yang mempositifkan nilai di dalamnya. Nilai di dalamnya. Oke. Berarti demikian, berarti apa dari contoh ini didapatkan logika bahwa nilai di dalam mutlak itu bisa 2 hal. Yang pertama, bisa positif. Yang kedua, bisa negatif. Oke, yang pertama bisa positif, yang kedua bisa negatif. Sehingga konsep pengerjaannya adalah seperti ini. Konsep pengerjaannya adalah seperti ini. Kalau misalkan aku punya mutlak X sama dengan A, oke, ya, maka ini harus dikerjakan dengan 2 cara. 2 jalan, dua-duanya harus ya. Maka yang pertama, X sama dengan A, atau yang kedua, minus X sama dengan A. Ya, minus X sama dengan A. Kalau ada beberapa sekolah atau guru yang menuliskan atau X sama dengan minus A, ya sama saja. Ya, boleh saja, tapi sebenarnya konsepnya adalah yang di dalam mutlaknya yang negatif. Gitu ya. Jadi seperti itu. Di dalam mutlaknya yang negatif. Oke. Jadi sekali lagi konsepnya, konsep mengerjakannya berarti bahwa ya, nilai di dalam mutlak, di dalam tanda mutlak, ya, bisa terjadi 2 kemungkinan. Terjadi 2 kemungkinan. Yaitu positif dan negatif. Oke. Ya. Nah, aku kasih contoh. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal ya, kita belajar konsepnya dulu, ini yang gampang guys, oke? Itu guys, gampang yang gampang. Kita kasih contoh soal yang gampang dulu. Misalnya saja aku punya mutlak 3x minus 6 sama dengan 15. Misalnya saja begitu. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap dalamnya mutlak itu bisa ada 2. Sehingga kita akan kerjakan 2 kali. Ini aku tulis bintang di sini ya guys ya. Bintang itu artinya ya kita kerjain 2 kali. Ya, yang pertama di dalamnya kita anggap positif. Udah. Loh, apa sih maksudnya dianggap positif? Dianggap positif ya. Itu artinya aku tulisin sini ya. Dianggap positif
Positif artinya dikalikan dengan positif 1. Dikalikan dengan positif 1. Ya, positif 1. Di mana penting nggak ngalikan dengan positif 1, guys? Nggak penting. Ya kan? Semua bilangan kalau dikalikan dengan positif 1 ya hasilnya dia sendiri gitu, nggak penting. Oke. Sedangkan dianggap negatif artinya dikalikan dengan negatif 1. Dengan min 1. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kan yang sebelah sini aku tulis dia dianggap positif. Jadi yang pertama kali itu isi dalamnya itu aku anggap sebagai positif. Oke, yang sebelah sini aku anggap sebagai negatif. Dianggap negatif. Dimisalkan, misalnya kalau negatif gitu ya. Oke. Ya, ya harus dua-duanya karena itu tadi, logika itu tadi. Kita tidak tahu di dalam mutlak ini positif dan negatif itu loh. Itu sih nggak bingung, guys. Itu sih nggak ribet, rempong gitu loh. Gitu ya. Oke. Jadi yang pertama dianggap positif, berarti di dalamnya itu kita buat sama dengan 15. Dan 3x minus 6 dianggap negatif, kita kalikan dengan negatif 1 sama dengan 15. Ya. Jadi konsepnya adalah yang dikalikan positif 1 atau yang dikalikan dengan negatif 1 itu yang di dalam mutlak Q, guys. Yang di dalam mutlaknya. Jangan kebalik loh ya. Ya, ini penting nanti karena konsep ini nanti dibawa sampai ke belakang. Ya kan, kebetulan ini kita kasih soal yang simple banget. Oke? Nah, langsung aja kita hitung ya, gaskan ya. Berarti ini 3x sama dengan 21, maka x sama dengan 7. Oke? Nah, berarti ini minus 3x plus 6 sama dengan 15. Ya, minus 3x sama dengan 9, maka x sama dengan minus 3. Oke, X sama dengan minus 3. Ya, setelah selesai, kalau kalian nggak percaya, dicek guys, dicek. Ya, harus cek gitu. Jadi setelah itu langkah selanjutnya adalah jangan lupa cek. Ya, jadi setelah dapat nilai X, cek kembali ke soal. Ya, kalau benar ya itu jawabannya, kalau salah dia nanti dianggap TM. Gitu ya, dianggap TM. Nanti akan kita cari mana yang TM. Contoh, ya kita akan kerjain, kita coba cari sih mana sih yang TM, gitu ya. Ya, kita cek-ceknya gimana? Kita masukin, ya 7 kita masukin ke sini 7. 3 dikali 7 dikurangi 6 dimutlak. 3 dikali 7 kan 21 guys. Ya, 21 dikurangi 6, 15. 15 dimutlak 15. Oh, berarti ini betul. Yang berikutnya, minus 3. 3 dikali minus 3, minus 5, minus 9. Dikurangi 6, minus 15. Dimutlak berarti positif dong. Jadi 15 dong. Ya, ngikutin nggak? Kalau nggak ngikutin nanti coba di backward sebentar videonya, diulangin lagi. Ya, minus 15. Minus 15 dimutlak 15 dong. Berarti betul dong, memenuhi juga. Oke, memenuhi. Ya, paham ya? Jadi dari situlah kalian sekarang bisa nulis HP-nya. HP adalah dari yang terkecil minus 3 sampai yang terbesar 7. Selesai. Paham guys sampai sini ya? Oke. Nah, ya.
Sekarang kita agak persulit sedikit. Nah, contoh soal lagi. Soal. Bagaimana kalau misalnya aku punya mutlak 2x minus 7 sama dengan, ya misalnya saja 3x kurangi 5. Misalnya saja. Gitu ya. Nah, maka tetap sama. Kita harus kerjakan 2. Yang pertama adalah kalau dianggap positif. Kalian nggak perlu nulis dianggap positif ini guys ya, nggak perlu ya. Ini hanya supaya kalian ngerti saja. Nanti kalau ulangan nggak usah ditulis guys. Malu-maluin, gurunya udah ngerti kok. Gitu ya, guru kalian itu pinter-pinter kok, udah ngerti ya. Yang pertama adalah dianggap positif, yang kedua adalah dianggap negatif. Ayo, kalau dianggap positif jadi apa? Coba kalian pikir selama 5 detik. Oke ya. Kalau dianggap positif, berarti ini tetap 2x minus 7 sama dengan 3x minus 5. Kalau dianggap negatif jadi apa? Coba pikirin. 10 detik yang ini. Kalau dikali negatif, maka 2x minus 7 kita kalikan dengan min 1. Loh. Kalikan min di sini. Sama dengan 3x minus 5. Pause dulu, Bro Thomas. Pause dulu. Mau tanya, kenapa kok 3x minus 5-nya tidak diubah, tidak diapa-apain? Karena yang membagongkan, loh ya toh, yang membagongkan, itu kan bahasa kalian toh, yang membingungkan, itu adalah nilai di dalam mutlaknya. Kan nilai mutlak tadi di depan kita sudah pelajarin, dia bisa dalamnya positif, bisa dalamnya negatif. Lah, apakah 3x minus 5-nya dimutlak? Enggak. Berarti dia membagongkan enggak? Enggak. Ya. Ya, sehingga kalian tidak perlu merumuskan dia gitu loh. Ya, oke, langsung aja kita hitung di sini. Berarti ini minus X sama dengan 2. Sama dengan 2, berarti X sama dengan minus 2. Ya. Nah, sedangkan yang ini minus 2X minus 7 sama plus 7 ya. Nanti seandainya aku ada salah-salah ngitung itu komen di bawah guys, bagian mana yang salah ya. Nanti kita cek. Maklum aku juga manusia makan nasi gitu loh guys. Ya. Komen di bawah. Nanti kita perbaiki kalau salah ngitung-ngitung gitu ya. Berarti 3X sebisa mungkin sih aku coba nggak salah lah. Berarti ini minus 5X sama dengan minus 12, berarti X sama dengan 12 per 5. Oke, jangan lupa untuk cek, penting sekali cek, penting sekali cek. Oke ya guys. Kita coba minus 2. Ya, kita cek, kita masukkan. Mutlak 2 dikali minus 2 dikurangi 7 sama dengan 3 dikali minus 2 minus 5. Ini kan jadi mutlak minus 11. Ini kan jadi mutlak minus 11. Tapi masalahnya, minus 11 kalau dimutlak ini kan jadi positif, toh. Berubah jadi positif, toh. Berarti ini 11 sama dengan minus 11. Sama enggak? Salah. Ini salah, guys. Ya. Kalau salah, kalian kasih ini dalam kurung TM. Tidak memenuhi. Itu M. Elek banget tulisannya. TM. Tidak memenuhi. Ya. Loh, dibilang tidak mungkin ya boleh. Tidak memenuhi ya boleh. Tidak mau ya boleh. Gitu ya. Pokoknya depannya jangan ditambahi T. TTM. Teman tapi mesra. Enggak gitu. Gitu loh ya. Ya. Paham ya? Nah ini kita akhirnya nemukan. Jadi harus dicek dulu. Jangan serta-merta ketemu langsung kita masukkan. Kita langsung pilih, oh itu jawabannya selesai. Hati-hati. Nah, cara cek ini, ya step cek ini, itu paling sering dilupakan sama anak-anak.
Selesai ketemu X-nya, oh mereka senang, oh itu jawabannya. Padahal enggak gitu. Oke guys ya. Nah sekarang yang ini kita juga cek. Nah, ini ceknya agak ribet nih, tapi oke lah. Ya, kita cek. 2, kita kalikan dengan 12/5, kita kurangi dengan 7, sama dengan 3, kita kalikan dengan 12/5, kita kurangi 5. Ya. Berarti ini berapa ini? 24/7, salah. 24/5 dikurangi 7, itu mutlak sama dengan 36/5 dikurangi 5. Kita buat aja langsung 25/5 ya. Kalau yang 7, kita langsung buat 7 tadi kita buat langsung 35/7. Alah, 35/5. Lalu berarti ini minus 11/5. Ya. Lalu yang ini 11/5. Karena ini ada tanda mutlaknya, dia berubah menjadi positif. Betul ya? Berarti 11/5 sama dengan 11/5. Betul nggak? Benar. Karena ini benar, ya udah berarti jawabannya ini. Ya, berarti jawabannya ini. Aku kotakin di sini. Oke. Berarti untuk soal ini, HP-nya adalah 12/5. Nah, itu. Karena satunya tidak memenuhi TM tadi. Ngerti ya sampai sini? Ya. Jadi itu pentingnya harus dicek, harus benar gitu. Oke? Berikutnya, aku kasih contoh soal yang berikutnya ya. Contoh soal lagi. Soalnya macam-macam ini bisa dikembangin. Soal lagi. Misalnya, aku punya mutlak berapa ya? 2x minus 10 ya, sama dengan mutlak misalnya saja 2x kurangi 16 lah. Enggak. 2x kurangi 17 terus enggak apa-apa, jelek-jelek sedikit. Oke. Ya. Kalau yang ini kita harus mengerjakan 4 kali mengerjakannya. Loh, kok bisa? Kok bisa? Yang pertama, ini kita anggap positif, ini kita anggap positif. Yang kedua, ini kita anggap positif, ini kita anggap negatif. Yang ketiga, ini kita anggap negatif, ini kita anggap positif. Dan yang keempat, ini kita anggap negatif, ini kita anggap negatif. Loh iya kan? Karena kan masing-masing nilai di dalam mutlak itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Masing-masing. Ya. Sehingga ya kita harus mikirin, kalau yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan lo bisa positif, bisa negatif. Nah, gitu loh. Gitu ya. Kalau yang sebelah kiri negatif, yang sebelah kanan bisa positif, bisa negatif. Nah, gitu. Sehingga butuh 4 cara pengerjaan, 4 proses pengerjaan. Oke, guys? Paham ya sampai sini? Ya. Nah, kita akan kerjakan di sebelah sini. Yang pertama adalah dia dianggap positif-positif. Berarti yang sebelah kiri aku kalikan positif 1 tetap. Yang sebelah kanan aku kalikan dengan positif 1 juga tetap. Ya. Oke. Ternyata X-nya habis. Min 10 sama dengan min 17. Ya. Apakah benar ini? Oh, berarti ini termasuk TM, tidak memenuhi, tidak mungkin. Min 10 itu nggak sama dengan minus 17, salah ini. Loh, kayak gini nggak apa-apa, bro? Nggak apa-apa.
Jangan kalian kena mental dulu gitu ya. Kayak gini nggak apa-apa, saling menghilangkan. Ya, tidak apa-apa, tidak ada solusi yang bisa memenuhi kalau seperti ini. Karena nggak sama, -10 nggak sama dengan -17 kok. Gitu ya. Nggak apa-apa, biasanya anak-anak kena mental dulu. Karena kayak gini, aduh mateng kon X-nya nggak ada. Kamu mau cari kemana X-nya? Memang habis lah. Ngerti guys ya? Oke. Yang kedua, ya, yang sebelah kiri kita anggap positif, yang sebelah kanan kita anggap negatif. Kita anggap negatif berarti kita kalikan negatif, maksudnya begitu. Berarti 2x minus 10 sama dengan minus 2x plus 17. Oke, maka 4x sama dengan 27, maka x sama dengan 27/4. Ya, 27/4. Sabar dulu, nanti harus dicek. Ya, kalian mau ngecek sekarang boleh, tapi aku mau ngecek nanti ya. Yang ketiga. Ya. Sebelah kiri negatif, berarti aku kalikan dengan negatif. Sebelah kanan positif, berarti aku tetap ya, 2x minus 17 tetap. Berarti minus 2x plus 10 sama dengan 2x minus 17. Berarti minus 4x sama dengan minus, betul ya? Minus 4x sama dengan minus 27. Oke, berarti x sama dengan 27/4. Oh, kebetulan sama guys, nggak apa-apa. Ya, kebetulan sama. Ya iya kan, kalau seandainya ini apa namanya, kita bagi min kan minnya pindah gitu loh. Ya. Kalau seandainya kita ini kita kalikan dengan min negatif 1 kan minnya pindah ke sini. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan dengan min 1, ini kan minnya pindah ke sini, gitu kan. Nah, jadi kan dia sebenarnya sama aja gitu. Oke? Nggak apa-apa. Nah, yang keempat, adalah kalau dia negatif-negatif. Berarti ini aku kalikan negatif, minus 2x minus 10. Ini juga aku kalikan negatif, minus 2x minus 17. Sebenarnya, kalau kita lihat, misalnya kita mau bagi ini dengan negatif-negatif. Kita bagi atau kita kali dengan negatif 1, ya, maka ini sama ini akan hilang. Dan kalian kembali lagi ke langkah yang pertama, cara yang pertama tadi. Berarti ini juga akan menghasilkan TM. Lihat ya, lihat yang pertama ini, lihat ke sini. Lihat ke sini ya. Sama persis kan? Dia akan menghasilkan TM. Oke? Berarti sekarang ada satu jawaban yang harus kita cek, yaitu 27/4. Ya, kita cek itu. Oke? Berarti kita kalikan 2 dikalikan 27/4, kita kurangi 10, kita mutlak. Apakah sama dengan 2 dikalikan 27/4, kita kurangi dengan 17 dimutlak? 17 dimutlak. Dicoret 2, gitu ya. Lalu ini kita ubah jadi 70/2, berarti ini jadi 7/2 dimutlak. Oke. Ya, ini 34/2, berarti ini minus 10/2. Ini dicoret kan begini, 2 kan begitu. Nah, ini kan jadi 34/2. Oke. Berarti ini minus 7/2. Ya, minus 7/2. Mutlak 7/2 adalah 7/2. Mutlak dari minus 7/2 adalah 7/2 karena tandanya hilang. Betul, tanda negatifnya jadi positif, guys. Betul ya? Nah, paham ya, guys ya? Sampai di sini berarti ini benar nilainya. Benar kan? Oh, maka dari sekian ini, rempong banget ini, maka HP-nya adalah 27/4. Selesai. Ngerti, guys? HP-nya adalah 27/4.
4. Ya. Aduh, kok kok repot banget ya. Jadi ini namanya cara konsep. Aku harus ngajarin dulu cara konsep. Gitu ya. Cara konsep ini bisa dipakai untuk semua jenis soal. Ya, ini kebetulan lumayan ribet karena tanda mutlaknya ada 2. Nanti di part yang kedua aku akan ngasih tanda mutlaknya ada 3. Gitu ya. Nah, kebetulan kita mempunyai sebuah cara singkat, sebuah cara cepat, gitu ya. Yang aku beri nama dengan nama cara kuadrat. Cara kuadrat. Oke. Nah, ingat pesanku. Dalam matematika itu tidak ada sesuatu yang mudah. Kalau ada sesuatu yang mudah seperti cara cepat yang aku ajarkan ini, itu harus ada syarat dan kondisi yang harus dipenuhi 100%. Tidak boleh cuma salah satu yang dipenuhi. Tidak akan bisa kalau seperti itu. Oke? Nggak boleh. Jadi kalian kalau mempelajari cara cepat, gitu ya, cara shortcut, cara jalan pintas, kalian juga harus mempelajari syaratnya apa dulu. Terpenuhi baru kalian pakai. Kalau enggak boleh dipakai. Oke? Paham ya sampai sini ya? Nah, apa saja sih syarat dari cara cepat ini? Yang pertama, ya, kedua ruas harus dipastikan bernilai positif. Bernilai positif. Oke. Yang kedua, maksimal hanya boleh 1 tanda mutlak di ruas kiri dan 1 tanda mutlak di ruas kanan. Wes, 2 ini aja, lebih dari itu udah enggak apa? Kalau ini salah satu enggak terpenuhi sudah enggak bisa. Ya, oke. Kita akan ngerjain ini. Mutlak 3x minus 6 sama dengan 15. Oke. Kita cek ya, apakah syaratnya terpenuhi. Jadi cek dulu syaratnya, baru boleh. Kedua ruas harus dipastikan bernilai positif. Oke, kita cek. Apakah ruas kanan ini pasti positif? Gimana menurut kalian? Pasti positif nggak? Ayo jawab. Iya atau enggak? Oke. Yang jawab iya. Betul. Jawabannya adalah iya, pasti positif. Kenapa? Ini pasti positif karena ada tanda mutlaknya. Gitu ya. Karena dimutlakin. Dimutlakin. Nah, dimutlakin kok. Kan mutlakin itu kan mempositifkan sesuatu. Loh, Bro Thomas, bro, tapi dia tandanya min di dalam min. Ya, terserah mau tandanya min atau enggak. Yang penting kalau dia dimutlak, hasilnya akhirnya jadi positif. Betul. Yang kedua, apakah ruas kanannya positif? Iya, pasti positif. Kan ini angka positif. Ya, kan ini angka positif. Pasti positif dong berarti. Nah, gitu. Berarti ya. Loh, emang kalau minus 15 gimana? Negatif. Nah, kalau minus 15 nggak bisa dikerjakan. Loh, kenapa? Nggak ada nilai mutlak yang bisa menghasilkan minus 15. Iya apa iya? Bener toh? Iya apa iya? Iya apa enggak? Iya dong.
Keselak, bro. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Mutlak 3x minus 6 sama dengan 15. Bagaimana? Berdasarkan namanya saja cara kuadrat. Oke, kita kuadratin. Kita kuadratin. Berarti menjadi 3x minus 6 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Ya. Nah, ini aku pakai langkah yang agak cepat dulu. Minus 15 kuadrat sama dengan 0. Di sini aku memakai logika A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A minus B. Gitu ya. Sehingga dia menjadi 3x minus 6 plus 15 dan 3x minus 6 minus 15 sama dengan 0. Berarti kita dapat di sini 3x plus 9, kita dapat di sini 3x minus 21 sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat x sama dengan minus 3, atau kita dapat x sama dengan 7. Ya, sehingga HP-nya adalah minus 3,7. Sekarang kita cek kejawaban yang tadi. Minus 3 dan 7. Loh betul, bro. Betul, bro. Ngerti ya? Wih, gampang kan? Easy peasy. Ya, gampang. Easy peasy. Tetapi sekali lagi aku minta kalian harus tetap tahu, harus tetap jago mengerjakan dengan cara konsepnya. Karena suatu ketika kalau kalian bingung cara cepatnya, kalian bisa lari ke cara konsep. Atau bahkan soal itu nggak bisa dikerjakan dengan cara cepat. Ya udah, kalian harus kembali ke cara konsep. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk soal yang mana? Nah, soal yang ini. Soal yang ini, ya. Soal yang panjang tadi cara mengerjakannya, 1 halaman habis. Ini. Mutlak 2x minus 10 sama dengan mutlak 2x minus 17. Kita cek dulu syaratnya. Ini pasti positif. Pasti positif. Loh kok bisa? Iya, itu ada tanda mutlaknya kok. Iya toh? Kalau ada tanda mutlak kan maka dia seluruhnya pasti bernilai positif. Ya. Yang kedua, ini juga pasti positif. Ya. Oh, berarti syarat yang pertama, sebelah kiri positif, sebelah kanan positif, sudah terpenuhi. Oke? Syarat yang kedua, dia hanya bisa satu di kiri, satu di kanan. Oh ya, udah, itu juga sudah terpenuhi. Gitu ya. Jelas itu. Oke, berarti bagaimana cara mengerjakannya? Oke, aku kerjain. Ya, aku kerjain. 2x minus 10 sama dengan 2x minus 17 di mutlak. Ya, namanya aja cara kuadrat, berarti dikuadratin. Oke, berarti menjadi 2x minus 10 kuadrat sama dengan 2x minus 17 kuadrat. Lalu aku pindahin ke kiri. 2x minus 10 kuadrat minus 2x minus 17 kuadrat sama dengan 0. Lagi-lagi aku memakai logika dari A kuadrat minus B kuadrat. Aku buat menjadi A plus B, A minus B. Get the point? Paham nggak intinya? Poinnya inti nggak? Ya, ini aku misalkan A, ini aku misalkan B. Lihat betapa miripnya dia dengan bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Ya udah, kalau begitu kita bisa kerjakan. Ya, kita bisa mengerjakan menjadi 2x minus 10 ditambah 2x minus 17 dikali dengan 2x minus 10 minus 2x plus 17 sama dengan 0. Ya. Oh, berarti ini menjadi 4x minus 27
Ya kan? Loh yang ini habis, sisa ini jadi sisa 7 sama dengan 0, nggak apa-apa. Ini kita bagi 7, semua 7-nya hilang kok. Ya. Kita bagi dengan 7 ya boleh. Berarti ini tersisa 4x minus 27 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 27/4. Duh, cuman gini aja selesai. Ya. Udah, ini dia HP-nya. 27/4. Maaf, ini agak jelek kurang kurawalnya ya. Maaf ini. 27/4. Ya, lihat dengan yang tadi jawabannya. Loh, sama. Loh, lihat sebelah sini. Nih, guys. 27/4. Loh, sama, guys. Ya. Oke, pendek kan? Loh, berarti Thomas, Bro Tom. Nah, ya, terserah mau manggil apa. Pokoknya ya, jangan menghina gitu ya. Oke. Loh, berarti Bro, ini kalau pakai cara kuadrat nggak perlu dicek. Betul sekali, nggak perlu dicek. Jawabannya pasti 100% benar. Loh, kalau pakai cara kuadrat ini kita tidak perlu membuat kemungkinan. Kiri positif, kanan positif, kiri negatif, kanan positif. Nggak perlu. Ya, langsung sikat cara kuadrat. Digas saja. Paham? Tetapi sekali lagi, syaratnya harus sudah terpenuhi. Ya, kalau belum, nggak boleh sama sekali pakai cara cepat ini. Paham sampai sini? Lanjut. Ya, kalau bisa kalian harus nyatet sendiri. Aku memang sengaja nggak buat catatan. Ya, kalian catat sendiri, kalian tulis sesuai versi kalian sendiri. Kan videonya bisa di pause sambil nyatet, pause, lanjut kan gitu. Ya, catat sendiri. Kalian kasih tulisan-tulisan sendiri yang bagus sesuai dengan versi kalian sendiri. Oke? Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang ini tadi? Bagaimana dengan soal yang ini tadi? Nah, yang ini. 2x min 7, 3x min 5. Ya. Mutlak 2x min 7 sama dengan 3x min 5. Kita cek dulu syaratnya. Jadi sekali lagi, kalau mau pakai cara cepat, cek syarat ya, cek syarat. Nggak boleh langsung digas, nanti salah loh. Oke? Syaratnya. Apakah yang sebelah kiri positif? Yes, ini pasti positif, betul, yakin. Ya, pasti positif, yakin. Kenapa? Karena tandanya mutlak kok. Kan mutlak pasti positif semua, bro. Iya toh? Ya kan? Nah, sekarang yang sebelah kanan ini kita lihat dia positif atau enggak. Aku tambah ini. Misalnya ini aku ganti deh, aku ganti plus. Misalnya aku ganti plus ya. Loh, ini pasti positif enggak? Ini tidak pasti positif. Tidak pasti positif. Loh, kok bisa? Coba. Kalau kamu masukkan X-nya, misalnya saja 0. Hasilnya positif enggak? Positif. Ya kan? 3 dikali 0 itu 0. 0 ditambah 5 itu 5. Positif kok? Betul. Ya. Kita coba masukkan nilainya min 1. Positif enggak? Tetap positif kok. Tetapi sekarang coba kalau aku masukkan minus 3. Positif enggak? Enggak. Hasilnya negatif. Ya kan? Coba kalau kita masukkan nilainya minus 10. Positif enggak? Enggak. Hasilnya negatif. Lah, ini loh yang dimaksud dengan tidak pasti positif. Ini. Sehingga ini tidak bisa pakai cara cepat. Kamu harus kembali ke cara konsep. Ngerti? Loh, Bro Thomas, apakah harus ke konsep semua? Enggak. Masih ada satu cara lagi. Satu cara lagi yang cukup bisa dipakai untuk berbagai jenis soal. Bagaimana kalau mutlaknya 3? Nah, itu bisa nanti. Ya, mutlaknya 3 bisa. Oke? Jadi tidak pakai cara konsep. Tapi sekali lagi cara konsep harus dipelajari ya, guys ya. Ya, supaya kalau kalian buntu, kalian ngeblank dengan cara-cara ini,
kalian bisa kembali ke cara konsep. Oke? Ya. Nantikan video yang part 2 untuk bagian ini, untuk bagian persamaan mutlak. Ya. Aku rasa videonya sudah terlalu lama, kalian bisa pusing. Kita bagi-bagi aja. Pelajarannya nyantai kok. Ya, santai aja, tapi aku usahakan tidak telat dibandingkan dengan guru kalian mengajar di sekolah gitu ya. Jadi kalau bisa berjalan bersamaan. Jadi kalian juga nggak bingung. Ya, belajar sama guru di sekolah, lihat guru di sekolah terus mantapkan dengan ilmu yang aku kasih. Oke? Aku pamit dulu guys ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, di video minggu depan, di part 2 yang ini. Tentu saja masih di channel Easy Math Fiskim. Kita akan belajar matematika secara easy peasy lemon squeezy, oke guys? Yang gampang tok lah, habis nggak angel-angel. Ya, jangan lupa subscribe guys kalau kalian merasa terbantu, kalian merasa senang dengan penjelasanku ini. Ya, apa yang mau ditambahkan komen aja, bebas asal sopan. Ya, tambahin aja. Oke, aku akan sangat suka baca komen-komen kalian. Subscribe biar nggak ketinggalan, nyalakan tombol loncengnya. Begitu aku akan update untuk kalian kelas 10, kalian bisa tahu. Ya. Dan jangan pelit-pelit dikasih tahu temannya, dibagi, di-share. Ya, supaya temannya sama-sama subscribe, sama-sama belajar semua di sini. Ya. Nah, kondisi belajar online seperti ini kan kita harus bantu-membantu. Oke, guys? Ya, sampai sini dulu. Bye-bye.